Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Pasriala Madu akan mengisahkan cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu Danau Toba dan Pulau Samosir. Di sebuah lembah di Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Toba adalah seorang petani yang sangat rajin bekerja. Tapi sayangnya, hasil panennya tersebut gagal dan membuat si Toba merasa kelaparan. Dan ia pun memutuskan untuk memancing ikan di sungai. Setelah beberapa lama, si Toba menunggu, tak ada seekor ikan pun yang mau memakan pancingan si Toba. Si Toba pun mulai merasa putus asa dan ingin memutuskan pulang ke rumah. Dan betapa terkejutnya si Toba bahwa ada seekor ikan yang memakan pancingannya itu, dan ia pun langsung mengangkat pancingannya itu dan ia merasa senang karena hasil pancingannya ini adalah seekor ikan besar yang dan bersisik emas. Ia pun langsung membawa ikan yang didapatkannya ini ke rumah untuk dimasak. Setelah sampai di rumah, ia merasa sangat kecewa karena kayu bakar di rumahnya habis. Dan ia pun memutuskan untuk mencari kayu bakar di ladang. Dan Toba pun menaruh seekor ikan ini pun di sebuah mangkuk. Dan dia pun langsung pergi mencari kayu bakar di ladang. Setelah sampai dari ladang untuk mencari kayu bakar, ia pun langsung mempersiapkan api untuk memasak ikan tersebut. Dan ia pun langsung mau mengambil ikan yang didapatkannya tadi untuk dimasak, dan alangkah terkejutnya ia melihat ikan yang dipancingannya tadi di sebuah mangkuk sudah lenyap, dan yang ada hanya keping-keping emas. Dan ia pun berkata di dalam hatinya, ikanku sudah kemana, dan koin emas siapa ini? Dan ia pun mendengar ada suara di dalam kamarnya. Dan ia pun langsung menuju ke kamar itu dan membuka pintu kamarnya. Alangkah terkejutnya ia melihat seorang wanita yang tinggi serampai dan dengan rambut panjang menyisir rambutnya di depan cermin. Dan Toba pun langsung berseru, "Hei, siapakah engkau?" Dan wanita tersebut pun langsung membalikan badan. Toba pun langsung merasa terpesona dengan kecantikan wanita ini. Dan wanita ini pun menjawab, "Aku adalah seekor ikan yang kau pancing tadi, dan koin-koin emas itu adalah sisik-sisikku. Aku adalah seorang manusia yang dikutuk oleh dewata menjadi seekor ikan, dan kau telah membebaskanku dari kutukan itu. Mari biar aku masakin makanan untukmu, karena kamu sudah sangat lapar," seru wanita itu. Wanita itu pun langsung mempersiapkan makanan dan membawa makanan tersebut di meja makan. Dan Toba pun makan dengan sangat lahap. Dan dalam hati Toba pun berkata, "Wanita ini sangat cantik dan pandai memasak. Apakah dia mau ya menjadi istriku?" Wanita ini pun hanya bisa tersenyum karena bisa mendengar apa perkataan si Toba itu. Dan wanita ini pun langsung menjawab, "Ya, aku mau menikah denganmu, asalkan kamu bisa memenuhi satu persyaratan dariku." Dan Toba ini pun langsung terkejut dengan apa yang dikatakan oleh wanita ini. Dan dia pun berkata, apakah persyaratan itu? Wanita tersebut pun menjawab, "Ketika kita menikah nanti, kamu jangan mengungkit masa laluku bahwa aku adalah seekor ikan. Jika kamu mengingkarinya, maka aku tidak bisa menanggung akibatnya." Toba pun merasa persyaratan itu sangat mudah dan ia pun mengiyakan persyaratan itu. Setelah beberapa hari, Toba dan wanita ini pun menikah. Dan Toba pun merasa sangat gembira dan ia pun bekerja keras di ladang untuk menghidupi istrinya. Setelah beberapa waktu, istrinya pun mengandung dan melahirkan seorang
laki-laki yang dinamakan Toba yang diberi nama oleh Toba Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang nakal dan pemalas. Kerjaannya bermain dan keluyuran saja. Dan Samosir pun tidak mau mengikuti apa perkataan ibunya, sehingga ibunya pun setiap hari harus mengantarkan makanan untuk suaminya di ladang. Dan suaminya pun berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, kenapa kau tidak suruh saja Samosir untuk mengantarkan makanan untukku?" Dan istrinya pun berkata, "Suamiku Samosir adalah anak yang bandel dan pemalas. Dia tidak mau aku suruh untuk mengantar makananmu. Sabar saja, pasti Samosir bisa berubah." Dan Toba pun berkata, "Aku sudah sabar wahai istriku, tapi Samosir itu sudah sangat kelewat batas, dan kesabaranku ini sudah mau habis dengan kelakuan si Samosir ini." Dan istrinya pun hanya bisa tersenyum untuk suaminya. Dan istrinya pun pulang, dan pada esok harinya dengan kegiatan sehari-harinya, Toba pun pergi ke ladang untuk bekerja, dan istrinya pun menyiapkan makanan untuk suaminya. Dan istrinya pun mendengarkan perkataan suaminya yang kemarin bahwa ia akan menyuruh si Samosir untuk mengantar makanan untuk suaminya. Setelah banyak bujukan dan rayuan yang ibunya lakukan untuk Samosir untuk mengantarkan makanan untuk ayahnya di ladang, akhirnya Samosir pun mau mengantarkannya. Dan Samosir pun langsung mengambil rantang makanan, dan ia pun langsung berlari menuju ke ladang ayahnya bekerja. Setelah di perjalanan, Samosir pun merasa sangat lapar, dan sehingga ia memutuskan untuk memakan makanan yang dibuatkan ibunya ini oleh ayahnya. Dan ia pun hanya menyisakan sedikit saja, dan hanya menyisakan tulang-tulang ikan. Dan si Toba pun di ladang menunggu makanan yang dibuatkan oleh istrinya sangat lama dan tidak sampai-sampai. Dan akhirnya si Samosir pun tiba dan mengantarkan rantang yang berisi sisa makanan, yang hanya berisi sisa makanan ini diberikan kepada ayahnya. Dan betapa ayahnya terkejut melihat di isi rantang hanya tersisa sisa makanan, yaitu tulang-tulang ikan. Dan ayahnya pun sangat marah dan memukul si Samosir dan berkata, "Dasar anak ikan!" Dan Samosir pun menangis dan berlari pergi ke rumah untuk mengadu ke ibunya. Dan Samosir pun mengatakan kepada ibunya, Ibu, kenapa ayah mengatakan aku adalah anak seekor ikan?" Dan ibunya pun merasa sangat kesal dengan apa yang ayahnya katakan itu. Padahal sebelum mereka menikah, ia sudah berjanji bahwa tidak akan mengatakan apa yang dikatakannya tersebut. Sehingga ibunya pun menyuruh Samosir untuk pergi ke atas bukit. Dan terjadilah suatu peristiwa bahwa air keluar dari tanah, dan Toba pun merasa sangat terkejut. Kenapa air keluar dari tanah sudah sangat banyak dan menenggelamkan desa tersebut. Dan Samosir pun ada di sebuah bukit, dan terjadilah danau Toba dan pulau di tengahnya yang dinamai Pulau Samosir. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pembelajaran ya. Sekian dari saya. Terima kasih.